Oke guys, kali ini Soul Comic akan membahas poin-poin penting seputar One Piece chapter 1162. Kita akan membedah hal-hal yang menarik dalam spoiler chapter kali ini. Langsung saja kita mulai. Bab dimulai dengan Rayleigh yang membawa Saki pergi untuk melarikan diri dari God Valley. Siki menghentikan bajak laut lain menyerang Rayleigh karena hal itu mungkin melukai Saki juga. Nah, berarti untuk di chapter kali ini ketika Mamang Rayleigh sudah berhasil menyelamatkan Saki dari Summer ya. Dan akhirnya mengevakuasi Saki atau mengamankan Saki ya. Nah, dan yang menarik dalam poin tersebut adalah ketika Mamang Rayleigh sedang mengevakuasi Saki dan akhirnya Shiki the Golden Lion ya itu berusaha untuk melindungi Rayleigh dan juga Saki ya dari serangan bajak laut yang lain dengan tujuan supaya Saki itu nggak kena serangan dari bajak laut lainnya ya. Di momen ini kita lagi-lagi kita apa ya ditunjukkan bahwa respect atau moral dari bajak laut all generation ya. Padahal kalau dipikir-pikir Rayleigh dan juga Shiki itu kan berada di kapal yang berbeda. Kalau Rayleigh dari bajak laut Roger dan Shiki dari bajak laut Rox. Tetapi kalau soal melindungi Saki atau melindungi sosok penting lainnya, mereka itu tidak mengenal kompromi ya. Mereka itu lebih bisa kompromi ya. Dan disitulah hebatnya all generation bajak laut kita ya. Nah, kita langsung selanjutnya Newgate memerintahkan semua bajak laut untuk menargetkan harta karun sebagai gantinya, dan kita melihat para bajak laut bertarung di seluruh pulau. Nah, ini mulai chaos nih guys. Ya, di God Valley ini mulai chaos ya. Jadi banyak kroco-kroco atau kru bajak laut biasa yang mulai berhamburan mencari harta karun ya. Dengan tujuan untuk kepentingan masing-masing ya. Di sini Newgate atau Shirohige berusaha memberikan komando kepada para kru-kru bajak laut yang biasa ini ya. Untuk silakan cari sendiri harta karun yang kalian cari ya. Nah, Guard menemukan semua warga sipil yang tewas dan terkejut. Jadi dia menelpon Sengoku ya untuk menanyakan apakah dia sudah tahu selama ini. Nah, ini poin yang menarik sejauh ini ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa Garp ini mau menjadi seorang angkatan laut yang notabene adalah anak buah dari pemerintah dunia karena Garp nggak tahu kekejian atau sifat-sifat busuk ya dari pemerintah dunia itu sendiri. Makanya ketika Maki di Garp ini di God Valley dan dia melihat pembantaian atau genosida terhadap warga sipil, Garp itu shock ya. Garp itu kaget anjir, kayak apa-apa nih, kayak what the hell ya. Nah, di momen itu Garp langsung nelpon Sengoku ya, karena secara Sengoku itu satu angkatan dan waktu itu memiliki mungkin jabatan lebih tinggi dari Garp ya. Menanyakan bahwa, Sengoku, lu udah tahu belum sih anjir fakta bahwa pembantaian atau genosida yang dilakukan oleh para kaum naga langit ya. Ini kayak kaget dan anjir ngerasa dikibulin cok Garp selama ini ya kan. Selama ini Garp itu ada di bawah naungan pemerintah dunia yang kelakuannya itu udah keji banget ya. Makanya Garp langsung nelpon Sengoku dan Sengoku nggak bisa jawab apa-apa anjir. Karena memang kalau Sengoku sudah tahu guys tabiat atau sifat para kaum naga langit ini yang suka melakukan genosida ya. Kita lanjut lagi. Kemudian kita melihat bahwa Rox berhasil menyelamatkan Eris dan Teach dan dia melarikan diri sambil menggendong mereka di punggungnya. Mereka dikejar oleh Garling dan kesatria dewa lainnya dan beberapa iblis menemani mereka. Iblis-iblis itu adalah anggota klan Devi termasuk ayah dan nenek Rox. Rox pun berkata, "Sialan, apakah orang-orang itu abadi?" Dan Eris pun berkata ya, "Sebek sayang turunkan aku." Wah, di sini ini masih ada percakapannya ya. Rox, lari adalah satu-satunya pilihan kita saat ini.
Mereka yang tertangkap semua berubah menjadi bentuk itu. Apa sebenarnya itu kekuatan seseorang? Ayah, nenek, apa yang terjadi pada kalian semua? Ini tanya Rox kepada ayah dan neneknya yang sudah mungkin dirasuki sama Im Sama dan berubah jadi iblis ya. Tiba-tiba Eris melompat dari Rox. Dia berbicara dengan Rox sambil mengingat ayah dan ibu Rox. Eris, Sebek, aku sudah menjadi anggota klan Devi yang bangga. Ini kata Eris kepada Sebek ya. Semua orang di sini sangat baik padaku, terlepas dari masa laluku sebagai bajak laut. Aku mengerti nasib klan ini. Itulah mengapa kau harus menurunkanku, ucap Eris kepada Sebek. Jika aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi seorang anak dengan benar, jika aku adalah wanita yang hanya tahu untuk bergantung kepadamu, kau tidak akan jatuh cinta padaku, bukan begitu? Nah ini kayak Eris ini berusaha meyakinkan Sebek ya. Sebek pun berkata, dasar tolol ya kan, kau bodoh, kata Sebek kepada Eris, kepada istri tercintanya guys. Eris pun berkata lagi, jika situasinya terlihat seperti kita akan tertangkap, aku akan membunuh Tis lalu diriku sendiri, ucap Eris. Mari kita berdua selamat. Sampai jumpa di Lulusia, Sebek. Nah, ini menarik ya. Jadi poin dalam hal ini adalah ketika Sebek berusaha menyelamatkan Eris dan juga Tis, istri dan juga anaknya, menggendong mereka berdua, Eris ini kayak berpikir juga ya, kayak waduh, Eris nggak mau menjadi beban. Eris lebih memilih untuk Eris dan juga Tis itu berpisah dengan Sebek karena Eris ingin mengevakuasi dirinya sendiri dan juga anaknya, yaitu Tis, ke tempat lainnya agar tidak membebani atau mengganggu Sebek. Dan mungkin dari kata-kata terakhirnya kan sampai jumpa di Lulusia ini menjadi misteri baru nih guys. Apakah akhirnya Eris dan juga Tis itu sampai ke Lulusia ya? Berhasil mengevakuasikan diri mereka ke Lulusia. Wah, kalau ini benar, wah keren banget sih anjir. Kalau ini benar, berarti Eris itu sempat selamat dan Tis itu mengetahui semua hal tentang ayahnya. Itu berarti dari cerita ibunya sendiri ya. Gue kan kita semua kan mungkin berpikir bahwa Eris itu ya meninggal di insiden God Valley ya kan, karena Sebek tidak berhasil menyelamatkan istrinya sendiri. Namun dari chapter 1162 ini kita tahu bahwa Eris dan juga Tis itu memutuskan untuk mengevakuasikan diri mereka dan pergi ke Lulusia. Dengan harapan ketika Sebek sudah selesai urusannya di God Valley, Sebek akan menyusul mereka ke Lulusia ya. Wah ini kalau emang beneran terjadi seperti ini bakalan epic banget ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa berasumsi ya, se-chaos apa yang terjadi di God Valley. Ketika Rox berusaha menyelamatkan anak dan istrinya, Rox itu dikejar sama Garling dan juga kesatria suci lainnya ya. Dan gak hanya Garling dan kesatria suci, Rox juga dikejar-kejar sama ayah dan juga neneknya yang mungkin sudah bertransformasi menjadi iblis akibat ulah dari Im Sama ya. Jadi emang bener-bener chaos banget di situasi itu ya. Nah, kita langsung lanjut ke poin berikutnya ya. Nah, beralih ke Linlin. Tepat setelah dia mencuri buah ikan-ikan model naga Azure ya dari Ivankov, kita bisa melihat Kuma membantu beberapa orang dengan kekuatan barunya. Linlin sangat senang dengan buah iblis itu. Linlin pun berkata, buah ikan-ikan, kata Kuri yang akan memilikinya. Kru masa depanku akan membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Jadi di sini kita akhirnya mengetahui fakta ya bahwa kita kan selama ini berpikir ya bahwa buah iblis yang dimiliki oleh Kaido itu kan pemberian dari Big Mom secara sukarela ya. Kayak emang Big Mom ini pengen ngasih Kaido gitu ya. Karena kan mungkin stigmanya kan selama ini kita berpikir bahwa Kaido sudah dianggap seperti adik sendiri ya oleh Big Mom ya. Makanya Big Mom mau ngasih buah iblis itu. Tapi ternyata faktanya adalah Big Mom sejak awal itu menginginkan atau berniat untuk ngasih buah iblis naga itu kepada anaknya sendiri, yaitu Katakuri ya. Makanya banyak meme yang bersebaran bahwa
what if, apa jadinya jika Katakuri memakai buah iblis punya Kaido atau bentuk naga ya. Itu bakal seperti apa? Kalau menurut gue itu bakal OP banget kalau menurut gue ya. Buah iblis jika dimakan sama Katakuri itu lebih dahsyat daripada Kaido itu sendiri guys. Bayangin. Katakuri makan Mochi Mochi no Mi, buah iblis sampah ya. Aja udah bisa se-OP itu, bahkan para Mesia spesial itu ya karena ability atau kemampuan dari Katakuri. Bayangin kalau Katakuri makan buah iblis naga itu ya. Buah iblis kayak Seryu itu ya. Wah, bakal keren banget anjir. Nah, kita lanjut lagi ya. Tapi tiba-tiba Kaido muncul di belakang Linlin dan memukul wajahnya dengan kanabonya. Kemudian Kaido langsung memakan buah iblis itu dan berubah menjadi naga terbang menjauh dari sana. Anjir, kocak ya. Jadi setelah itu kita, wah fakta ini terlalu mencengangkan guys. Jadi Kaido itu menghantam muka Linlin pakai Kanabo. Kanabo itu yang itu tongkat yang penuh gerigi itu yang punyanya Kaido itu ya. Wah mungkin bisa jadi Big Mom pingsan atau nggak sadar setelah beberapa saat ya. Dan kemudian Kaido itu langsung memakan buah iblisnya anjir. Itu kan berarti Kaido itu dari awal sudah berniat ingin merebut buah iblis yang ada di genggaman Big Mom ya. Jadi di sini kita diperlihatkan situasinya itu berarti Kaido dan Big Mom itu ya nggak akur ya. Kayak ibaratnya saling apa ya memiliki tujuan atau kepentingannya masing-masing. Dan di sini Kaido tanpa ini ya tanpa basa-basi to the point aja langsung menghantam Big Mom dan memakan buah iblis Seryu itu ya tipe naga itu ya. Wah keren banget sih. Nah jadi di sini tahu nggak guys kalian ketika flashback bahwa ini menjadi alasan kenapa Kaido dan juga Big Mom setelah mereka mendapatkan gelar Yonko, mereka itu tidak diperlihatkan akur ya. Padahal mereka itu kan pernah ada di kapal yang sama di bawah pimpinan kapten yang sama juga, tetapi mereka terkesan tidak akur. Mungkin alasannya karena ini ya. Nah, ketika di Onigashima itu ya, ketika pertemuan kembali antara Kaido dan juga Linlin, itu mungkin di hatinya Linlin itu masih dendam ya. Si anjing dulu ini yang udah mukul kepala gue anjir merebut buah iblis yang harusnya jadi aset penting buat keluarganya ya. Apalagi kan tujuannya mau digunakan kepada Katakuri ya kan. Wah, ini jadi awkward banget ya. Tapi di sini kita mengetahui apa ya? Kronologi Kaido memakan buah iblis miliknya. Kronologinya tuh lucu dan keren banget sih. Kita lanjut lagi nih guys. Beralih lagi ke Rox, kita melihat bahwa dia akhirnya membunuh semua kerabatnya dari klan Devi. Rox mengatakan bahwa jika mereka akan membunuhnya, tentu saja dia harus membunuh mereka semua terlebih dahulu. Kita juga melihat Garling terluka parah, batuk darah ya setelah pertarungannya dengan Rox. Nah, jadi ketika Rox di Sebek ini sadar bahwa para klan Devi ini sudah menjadi iblis ya, Rox berpikir bahwa ini mah udah nggak bisa disembuhin lagi anjir. Ini mah wah udah kayak mati aja ya daripada dibunuh sama orang lainnya lebih baik dibunuh sama Rox juga ya. Dan di sini ada momen kocak ya. Garling itu kalau menurut gue mah setara si Cibukai kekuatannya ya nggak hebat anjir dari sifat tanggilnya aja ya makanya easy win banget Sebek untuk menghancurkan Garling ya sampai baduk-baduk darah ya masih untung aja Garling ini nggak mokat ya di God Valley ini kalau terlibat lebih jauh lagi mungkin Garling akan mati ya di God Valley ini ya. Nah, Imu tiba di God Valley melalui tubuh Saturn di akhir bab. Saturn berubah menjadi bentuk Gyuki-nya dan Imu menggunakan tubuh bayangan yang kita semua tahu muncul di atas Saturn. Rock melihat makhluk mengerikan itu dan siap untuk melawannya, tetapi Newgate datang dan bergabung dengannya. Nah, di sini ternyata ya, ini kan sering kita bahas ya, gue dan juga Saint Peperincino bahas bahwa Im Sama itu dia itu iblis guys. Tetapi iblis itu kan tidak bisa masuk ke dimensi dunianya manusia ya kan. Dan harus memerlukan wadah. Dan mungkin Nefertari Lily itu wadahnya ya. Jadi kayak perlu jasad gitu guys. Nah, di momen di God Valley juga itu kan diceritakan bahwa
Im Sama menggunakan tubuhnya Saturn sebagai media atau wadah, sehingga pertarungannya adalah Im Sama dalam bentuk tubuhnya Saturn. Tetapi kan untuk ability dan powernya itu kan milik Im Sama ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi di sini Rox itu sudah berhadap-hadapan nih guys sama Im Sama dalam bentuk Saturn ya. Dan akhirnya Rox pun berkata ya, Newgate datang guys. Nah, ketika Newgate itu datang, Rox itu langsung berkata bahwa Newgate tidak ada untungnya dari ini. Kau tahu, kau masih mau membantu. Dan Newgate pun berkata, jangan khawatir. Lagi pula aku sudah minum atas biaya utangmu selama ini. Jadi kita kan berpikir bahwa Rox Pirate itu kan nggak solid ya. Rox Pirate itu kayak masing-masing. Tetapi di momen ini guys, Shirohige meskipun tahu resiko terbesarnya adalah dia mati ya, tetapi dia tanpa ragu berniat untuk membantu sang kapten yaitu Davy Sebek. Sampai nah hebatnya lagi, ternyata Sebek ini tipe kapten yang bijaksana banget ya, tipe kapten yang tidak mau mengorbankan kru atau anak buahnya sampai-sampai dikasih peringatan bahwa Sebek ngomong ke Shirohige, Shirohige ini tuh tidak ada untungnya buat lu, ngapain lu masih membantu gue ya kan. Dan akhirnya Shirohige pun menjawab bahwa tidak apa-apa, kayak lebih konteksnya itu kayak selama ini kita sudah bareng-bareng, selama ini kita sudah melalui suka dan duka bareng, ini adalah momen dimana aku akan berada di sisimu. Itu secara tidak langsung Shirohige itu ingin mengatakan hal seperti itu ya. Padahal Shirohige belum tahu aja nih, apa sih yang dihadapi oleh dia. Siapakah Im Sama, tetapi Newgate itu tanpa ragu, nggak berpikir panjang, tetap pengen membantu sang kapten yaitu Rox ya untuk melakukan pertarungannya di God Valley. Ini absolute cinema banget, ternyata Rox Pirate itu sangat-sangat solid ya. Ketika percakapan antara Rox dan juga Shirohige, ini ada seseorang lagi yang datang. Kita langsung lanjut ke poin selanjutnya ya. Kemudian di halaman ganda akhir bab yang sangat epik, Kaido si naga muncul terbang di langit dan juga bergabung dengan Rox dan Newgate. Kaido pun berkata, "Hei kalian, lihatlah ini, wororororororo anjay, dalam bentuk naga ya. Aku akhirnya mendapatkan kemampuan. Aku ingin menguji ini lebih banyak lagi." Nah, Rox pun berkata, "Itu bagus banget buat lo ya. Kurasa ini adalah saat paling bahagia aku pernah melihatmu, bukan?" Rox pun tertawa. Wah, dan Newgate pun bereaksi ya terhadap bentuk naganya Kaido. Itu hebat dan keren banget. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu? Apa-apaan itu anjir? Kata Shirohige ya. Jadi ketika Shirohige dan juga Rox ingin menghadapi Im Sama dalam bentuknya Saturn, dan akhirnya Kaido itu setelah dia memakan buah iblis, dia itu langsung, ini hebatnya Kaido ya, tidak memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi sama kayak Kuma. Kuma kan langsung menggunakan kekuatan Nikyu-Nikyunya. Dan sama halnya dengan Kaido. Kaido setelah nggak lama dia makan buah iblisnya, dia langsung bisa bertransformasi menjadi naga. Itu menjadi bukti betapa kuatnya karakter Kaido ini ya. Dan meskipun Kaido itu di momen God Valley juga termasuknya masih rookie, masih bocah, dia itu langsung OTW ke tempat kaptennya berada. Dan Kaido itu langsung pamer ya sama kayak bocil-bocil kayak gitu ya. Guys, lihat nih bentuk naga gue anjir. Jadi kan kayak Rox yang melihatnya juga anjing keren juga nih sama Shirohige. Jadi nggak nyangka banget ya ternyata yang terjadi di God Valley adalah Rox ditemani oleh Shirohige dan juga Kaido. Ini loyalitasnya Shirohige dan juga Kaido terhadap sang kapten. Ini bener-bener loyalitasnya tinggi banget guys. Sampai-sampai Kaido yang baru saja mendapatkan kekuatannya itu langsung membantu sang kapten untuk mengalahkan Im Sama ya. Jadi apa ya? Spekulasi bahwa Rox Pirate itu tidak kompak, tidak solid, itu ternyata salah ya guys ya.
Dan ternyata Kaido itu tidak sepengecut yang gue pikir selama ini ya. Gue pikir Kaido itu ketika peak puncak pertarungan di God Valley, Kaido malah kabur. Dan yang ada cuma Shirohige, ternyata salah. Ternyata ini adalah the real trio monster old generation guys. Jadi vibe-nya kayak Luffy, Zoro, dan juga Sanji ya. Tetapi old generation itu ada Rocks, Shirohige, dan juga Kaido. Ini epic banget. Gue nggak sabar banget pengen ngelihat pertarungannya tuh bakal kayak gimana anjir. Ini bakal absolut cinema banget sih ya. Ini kocak nih. Ini gue bener-bener excited banget sama pertarungan di God Valley guys. Gimana kalau kalian guys? Kita lanjut ke poin berikutnya. Garp dan Roger juga menyadari kedatangan Imu, Angkatan Laut, dan agen pemerintah dunia terkejut melihat transformasi Saturnnya. Jadi memang karena hakinya Im sama itu kuat banget, sudah pasti dong Garp dan juga Roger itu menyadari ya bahwa keberadaan dari Im sama ini ya. Angkatan Laut atau agen. Saint Saturn, bentuk apa itu? Wah, itu monster. Ini adalah reaksi dari para angkatan laut ya atau marinir gitu ya. Garp dengan ekspresi khawatir, ini semua pasti mimpi buruk. Apa yang terjadi dengan pulau ini? Ucap Garp ya ketika melihat chaos yang ada di God Valley. Pembantaian, genosida, ada juga Im Sama di mana mungkin Garp itu belum tahu ya sosok Im Sama ini sebelumnya ya. Roger tersenyum tipis. Salam untuk masa-masa petualangan yang mulia. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Nah, di sini Roger juga nggak tahu apa-apa tentang sosok Im Sama, guys. Yang tahu sosok Im Sama itu ya, mungkin baru Harald dan juga Rox. Karakter kuat lainnya, sekelas Garp dan juga Roger. Itu sebelumnya emang nggak tahu sosok Im Sama, anjir. Jadi emang semengerikan itu sosok Im Sama ya. Bahkan Garp dan juga Roger itu terkejut shock ya dengan situasi yang mereka hadapi di God Valley ini guys. Bab berakhir dengan Rox sangat percaya diri menjawab pertanyaan Newgate sementara Imu menatap mereka di panel terakhir. Rox berkata, apa yang kau tanyakan? Mari kita lihat. Kurasa kita sedang melihat dunia. Anjir. Jadi mungkin Shirohige itu bertanya kepada Rox ya ketika Shirohige melihat sosok Im Sama ya. What the hell, apa-apaan itu cok, ya kan, tanya Shirohige kepada Rox. Dan Rox itu dengan percaya diri mengatakan bahwa yang kita hadapi adalah dunia itu sendiri. Wah, ini benar-benar the real trio monster akan menghadapi raja terakhir Im Sama di God Valley ya. Ini, wah, ini gue bener-bener excited banget guys sama chapter 1162 ini ya. Ini bener-bener kita akan dibawa terus-terusan nih. Belum peaknya, belum puncaknya, pertarungannya akan seperti apa, skenario-nya akan seperti apa. One Piece itu sampai-sampai ya guys ya. Gue lebih penasaran nunggu chapter terbaru daripada episode anime terbarunya guys. Apa kalian juga ada yang sama ya sama kayak gue ya? Coba kalian tulis di kolom komentar guys. Nah, untuk minggu depan libur guys. Jadi buat teman-teman jangan pernah protes ya kalau One Piece itu sering libur karena lu bayangin menuliskan cerita yang maha dahsyat ini apalagi weekly tiap minggu ya kan. Kalau sampai yang paling penting itu kesehatan dari Oda Sensei-nya itu sendiri guys. Jadi supaya kita juga kan nambah excited buat nunggu-nunggu chapter terbarunya ya kan. So, itulah ringkasan spoiler chapter One Piece 1162 yang benar-benar epic banget. Apakah kalian memiliki apa ya sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Kalian punya opini, spekulasi, atau hal-hal yang bisa kalian debatin? Kalian boleh langsung debatin aja, drop di kolom komentar ya guys ya. So, itulah video kita hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa guys di video selanjutnya.